Silahkan, Bu Reza. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu-ibu. Sore. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sore ini masih ada di dalam virtual Zoom untuk membahas diskusi kita mengenai operasional di satuan pendidikan, prinsip pengembangan kurikulum. Sebelum kita memulainya, ada baiknya kita berdoa dulu untuk mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan ini. Baik, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Baik, diskusi ini akan dipimpin oleh Ibu Restu Pramudi. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Reza. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semua. Sore. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat bertemu dalam IHT hari ke-9, walaupun dalam keadaan virtual. Semoga tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar bersama ya Ibu. Baiklah ibu-ibu, sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana kabar ibu hari ini, ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa Ibu Restu. Alhamdulillah, baik ya. Bagaimanapun saat ini kita memang harus selalu menjaga imun tubuh kita agar selalu stabil dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Langsung saja di sini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai tema kita pada hari ini, yaitu operasional di satuan pendidikan, prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Lalu, apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan, membantu untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pemerintahan pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Adapun komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan, yang kemudian ditinjau secara berkala, guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik.
Lalu di sini kita memiliki poin-poin mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Di antaranya yaitu berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pertama di sini kita akan membahas berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, dan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Lalu yang kedua yaitu kontekstual. Kontekstual ini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks, sosial budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu esensial. Esensial ini di mana semua unsur informasi penting, terutama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan, dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu membuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, yaitu capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Mungkin sampai sini. Sebelum saya lanjut, ada yang menanggapi? Silahkan. Baik, Ibu-ibu ada yang ingin menanggapi? Jika tidak, saya lanjutkan. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Siap, Bu. Masih semangat kan Ibu-ibu? Masih dong. Masih semangat ya. Sebelumnya kita akan kuis nih, tebak gambar. Siapa yang bisa menjawab? Ada pada gambar. Tidur siang. Betul. Selanjutnya kita lanjut ya Bu. Nih ada apa nih? Kusam. Wajah rusak. Wajah kusam. Wah, ternyata pinter-pinter nih ibu-ibu nih. Betul semua. Lanjut. Hutan gundul. Betul. Selanjutnya. Ayo Kacang polong. Betul banget. Kacang polong. Iya. Masih ada? Ayo. Kawan rumah. Betul ya? Betul. Nah, sekarang tebak gambar. Gajah. Siapakah aku? Gajah. Angsa. Bu Reza? Apa ya? Apa ya? Kuda. Kayak gajah sih ya. Ayo. Apa ya? Apa ya? Bu Gajah Tiara? ya. Gajah. Kuda. Gajah. Gajah. Bu Alma?
Gajah. Gajah. Coba kita buka ya. Kita buka pelan-pelan. Ternyata betul Bu Tiara sama Bu Alma. Bu Reza jawab nggak? Jawab Bu tadi kuda. Oh, belum beres ya. Masih ada? Oke. Mungkin itu saja tebak-tebakan di pertengahan materi. Kita lanjut ya Bu. Siap Bu. Iya, Bu. Kita lanjut untuk yang keempat, yaitu akuntabel. Akuntabel ini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Dan yang terakhir, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan, melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Dari pembahasan kita tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif di dalamnya, mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum mengandung pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ibu-ibu memiliki pertanyaan ataupun sanggahan lain, boleh didiskusikan. Silakan. Ada pertanyaan? Iya, izin bertanya untuk Bu Restu terkait materi kurikulum ya Bu ya. Iya. Bagaimana pemangku kepentingan di sektor industri ikut peran dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan dan seperti apakah contohnya? Baik, terima kasih Bu Alma atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Bila kita lihat banyak sekali pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum ini. Salah satunya dari pihak internal. Ada peran guru, ada komite sekolah, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat. Dari sini kita bisa tahu mereka ini bisa kita libatkan dalam penempatan kerja untuk alumni-alumni kita nanti. Bagaimana, Bu Alma? Sudah terjawab? Sudah terjawab dan cukup jelas Bu. Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih Bu Alma. Mungkin yang lainnya? Baiklah, saya ingin bertanya kepada Ibu Restu. Bagaimana prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik? Sebentar ya Bu. Batuk lagi. Apa pertanyaannya tadi? Bagaimana prinsip pengembangan pada kurikulum? Ayo. Apa coba jawaban? Apa? Cepat kan? Ada prinsip-prinsip Dari mana? Mulainya? dari sini aja. Ini aja. Ada prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam pendidikan pendidikan kurikulum.
ada prinsip apa sih? Gimana sih? Ada prinsip, ada beberapa prinsip. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tiara. Ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam pembinaan dan pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Lalu ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip orientasi pada tujuan, lalu ada prinsip integritas, prinsip sinkronisasi, dan prinsip objektivitas. Dan yang terakhir ada prinsip demokrasi. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ibu-ibu yang lain? Bagaimana Ibu Tiara? Terima kasih atas tanggapan Ibu Restu. Bagaimana Ibu Restu, masih ada yang mau disampaikan lagi? Sudah. Oleh karena itu, ya, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip relevansi. Materi pelajaran yang diajarkan pada siswa hendaknya benar-benar memiliki manfaat bagi siswa. Dengan demikian, diharapkan untuk siswa memiliki pengalaman belajar yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan di dunia kerja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tanggapan lagi dari Bu Alma atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Ya, sebelum kita mengakhiri diskusi kita, saya akan menyampaikan kesimpulan yang disampaikan oleh materi yang disampaikan oleh Bu Restu tentang prinsip pengembangan kurikulum. Ya. Di sini kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum itu ada beberapa poin. Pertama berpusat pada peserta didik. Yang kedua konseptual. Yang ketiga esensial. Yang keempat akuntabel. Yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di sini banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum, baik pengawas, kepala sekolah, guru, orang tua, dan warga yang ada di sekolah. Mungkin itu yang dapat kami simpulkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reza, Bu Tiara, Bu Alma.